pendapat beliau gitu. Jadi Al-Imam Al-Bukhari sudah masuk ya Ali? Sudah. Imam Bukhari membawakan bab atau menulis judul bab itu adalah menunjukkan kepada fikihnya beliau, pendapatnya beliau. Yaitu apa? Imam Bukhari melarang. Ya, berarti di antara pendapat Bukhari tidak boleh atau haram sholat di tempat ibadah orang lain, agama lain. Apa asarnya Umar? Umar berkata, "Inna la nadkhulu kanaisakum min ajli tamathil allati fiha suwar." Kami tidak masuk ke gereja-gereja kalian karena adanya gambar dan patung-patung. Ya. Wa kana Ibnu Abbas yusolli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamathil. Perhatikan di sini Ibnu Abbas salat di bi'ah, di tempat ibadahnya Yahudi, ya. Kecuali tempat ibadah yang ada gambarnya, Ibnu Abbas tidak mau salat. Itu berarti di sinilah khilaf para ulama. Jadi ulama membolehkan itu, ya, kalau enggak ada gambar. Itu enggak ada patung. Ya. Baik. Oh ya, Al-Bi'ah ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar juga termasuk ya tempat ibadahnya Nasrani. Istilahnya bisa bermakna kanisa atau gereja gitu. Ya. Baik, tidak masalah. Nah, jadi intinya di sini atau bisa kita simpulkan berjamaah ya, salat di gereja itu ada 3 pendapat ulama lah ya. Pertama, mazhab Ahmad melarang secara mutlak, tidak boleh. Ada patung kek, nggak ada patung kek, tidak boleh. Ya. Dan ini juga mazhabnya Malik. Ya. Ada lagi pendapat ya, sebagian mazhab Hambali juga gitu. Itu membolehkan secara mutlak. Boleh mutlak, mau ada gambar mau tidak gitu. Karena ada asar yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas sholat, padahal kan Ibnu Abbas tidak mau kalau ada gambar. Nah, yang mungkin yang pendapat ketiga ini yang lebih ya bisa kita jadikan dasar dalil ya, yaitu asar dari Umar bin Khattab tadi. Ya. Yani kalau ada gambar tidak boleh sholat. Kalau ada gambar. Kalau tidak ada gambar boleh. Ya. Tapi lalu kalaupun dilarang sholat di gereja misalnya, tidak mengharuskan sholatnya tidak sah. Jadi sebagian ulama mengatakan sholatnya sah, hanya dia berdosa. Ya. Maka apatah lagi kalau di rumah-rumah kita ya ada gambar-gambar dan kita sholat menghadap gambar tersebut. Ya. Maka perhatikan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa ma salatu fa sahih, adapun salatnya sahih, walakin yuqra'u shalah fil mahalli alladhi fihi tasawir. Kan tapi makruh salat di tempat yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa illa indal hajah, kecuali kalau memang ada hajat. Ya. Amma idza lam tayassar ghairu fala ba's. Ya. Jadi kalau tidak mungkin salat di tempat lain yang terpaksa harus salat di situ, maka tidak masalah. Tapi kalau ada tempat lain ya jangan sholat di situ maknanya. Ya. Taib. Jadi kesimpulannya, sholat di dalam gereja tidak masalah apabila idza khalat min at-tasawir, apabila gereja tidak ada gambar patung. Dan ini tidak mungkin. Ya kan jemaah? Tidak mungkin. Mana ada gereja yang tidak gambar patung salibnya, Yesusnya, Bunda Marianya. Ya. Terus kesimpulan kedua, annahu tuqrahu shalah fil kanisah, makruh salat di gereja yang ada gambarnya. Fa in ihtajal muslimun lis shalah fiha li adami wujudi makanin akhar, tapi kalau kaum muslimin butuh salat di situ karena enggak ada tempat lain misalnya, ya, maka boleh wasataru hadhihi tamathil, boleh gambarnya ditutup dulu. Patungnya ditutup dulu dengan kain atau dengan apa, maka fala ba'sa wala karaha, ini tidak masalah tanpa dibenci sedikit pun. Berarti yang menjadi kesimpulan kita jemaah bahwa ini urusan gambar, ini urusan yang sangat bahaya gitu dalam Islam.
Sampai-sampai para ulama menyebabkan boleh tidak bolehnya sholat ya di gereja yang ada gambar atau tidak ada gambarnya. Taib. Apalagi sholat di masjid orang Syiah jemaah, itu sudah jelasnya kita cari masjid lain saja. Taib. Kita baca perkataan atau penjelasan dari Syekh di sini. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, babun la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh disembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih sesuatu, yakni hewan, untuk selain Allah. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la takum fihi abadan, janganlah engkau salat di dalamnya selamanya, yakni di Masjid Dirar. La masjidun usisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan Masjid Quba, dan ini wallahu alam yang rajih, ada yang mengatakan ya Masjid Nabawi. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sebelum Nabi singgah ke kota Madinah. Jadi Nabi ketika hijrah itu mampir dulu di Quba. Quba itu nama kampung penduduk Quba, bukan Kubah masjid, bukan. Quba yakni nama penduduk. Nah, Rasul membangun masjid di situ. Maka ayat ini sebagian ulama mengatakan yaitu yang dimaksud Masjid Quba, ussisa 'ala taqwa min awali yaumin, yang pertama kali dari hari, dari lafaz min awali yaumin ya, sejak hari pertama kali, yang maknanya isyarat kepada masjid yang pertama Nabi bangun, ya, bukan Masjid Nabawi tapi Masjid Quba. Maka ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak engkau untuk sholat di situ. Jadi ceritanya orang-orang munafik itu membangun masjid untuk menyaingi Masjid Quba, atau ya kalau Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi. Lalu mereka mengundang Rasul untuk sholat di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembenaran. Tujuannya untuk pembenaran. Maka di sini juga para dai ahli sunnah harus menjadi contoh ya. Kalau dai-dai ahli sunnah dipanggil di markas-markas ahli bid'ah untuk ceramah di situ, kajian di situ misalnya, kalau tujuan mereka untuk pembenaran ya, agar yakni kaum muslimin secara umum yakni meyakini kalau markas mereka, ajaran mereka itu juga benar, buktinya dihadiri oleh ulama-ulama ahli sunnah misalnya, maka ulama-ulama ahli sunnah jangan mau diundang ke markas mereka. Beda kalau masjid, jemaah. Masjid kan umum, ya kan? Ini masjid umum, aliran apapun ada di situ, maka tidak masalah. Kita ikut memberikan pencerahan kepada umat, kepada jamaah di masjid tersebut. Karena bukan masjid kita, masjid umum gitu. Tapi kalau ke markas mereka khusus, masjid mereka, markas mereka ahli bid'ah, maka ini lebih baik dihindari, sebagaimana Nabi dilarang oleh Allah untuk sholat di Masjid Dirar atas undangan orang-orang munafik yang tujuan mereka adalah untuk apa? Pembenaran, sehingga mereka pun amalan mereka benar, ajaran mereka benar, buktinya Rasul sholat di masjidnya, di markasnya. Akhirnya Allah perintahkan untuk dihancurkan ya masjid itu. Taib. Dan Nabi tidak tahu, subhanallah ya, Nabi tadinya tidak tahu dan mau menghadiri, namun dilarang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ahaqqu an taquma fi, lebih berhak engkau salat di situ, di masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Ya, fihi, di masjid itu rijalun, ada orang-orang yang yuhibbuna an yatatahharu, untuk bersuci, mereka mencintai bersuci. Jadi para penduduk Quba itu, para jemaah, dipuji oleh Allah di sini dalam hal bersuci, karena mereka itu sangat gemar dalam bersuci, yaitu mereka menggabungkan bersuci itu dengan batu dan air sekaligus. Ya, jadi kalau cebok itu dengan batu plus air, memang ini yang paling afdol. Jadi urutan bersuci itu ada 3 cebok itu. Satu, urutannya air digabungkan dengan batu, jadi batu dulu baru air. Yang kedua, urutannya adalah air saja,
dan yang ketiga batu saja tanpa air. Ini boleh. Jadi cebok dengan batu itu walaupun ada air boleh para jemaah. Jangan dianggap seperti tayamum, kalau tidak ada air baru dengan batu. Tidak, walaupun ada air kita memilih batu boleh gitu. Dan kalau dengan batu tentu kan tidak sempurna, dan itu dimaafkan oleh Allah. Pastilah jemaah ya, namanya cebok dengan batu pasti, apalagi BAB. Aduh, BAB apalagi 3 batu lagi kan, tentu tidak akan sempurna, masih ada sisa-sisanya. Namun itu dimaafkan oleh Allah. Jangan kita merasa tidak enak, jangan kita merasa najis dan semisal ya. Baik. Wallahu yuhibbul mutatahhirin atau mutahhirin. Allah mencintai al-mutahhirin, orang-orang yang mensucikan dirinya dari najis ya. Baik, dan najis ini nanti ada dua, ada najis secara hissi, ada najis secara maknawi. Najis secara hissi ya najis yang nempel di badan, di tempat sholat, di ya apa namanya, di badan kita, di baju kita, di tempat sholat kita ya. Adapun najis maknawi apa? Dosa maksiat, kesyirikan, kebid'ahan ya, kemaksiatan, itu najis, harus dibersihkan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hikmah para jemaah, kenapa kita keluar dari toilet bacanya gufronaka? Nah, di antara hikmahnya adalah karena setelah kita buang hajat dan kita merasa ngemplong, kotoran keluar, bersih badan kita, maka demikian pula kita harus ingat harus membersihkan hati kita. Maka sebagaimana badan kita sudah bersih, kita ingin hati bersih dengan cara apa? Minta ampun kepada Allah. Maka bacanya gufranaka. Itulah kolerasi, itulah kaitan kenapa keluar toilet habis BAB kok bacanya gufranaka, minta ampun. Sebagian ulama mengatakan juga karena dosa kita di toilet saat buang hajat nggak zikir, jadi dianggap dosa. Lah bagaimana orang Islam sekarang kehidupannya di luar toilet seperti toilet, nggak pernah zikir ya. Nah, jadi minta ampun karena tidak zikir selama buang hajat itu, berarti menunjukkan kita memang diperintah banyak zikir ya. Karena kalau cuma zikir jemaah, orang munafik juga zikir. Orang munafik kata Allah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak zikir kecuali sedikit. Ini orang munafik zikir tapi sedikit. Nah, kita orang beriman jangan seperti itu, harus banyak. Dikir pagi petangnya, dikir pada sholatnya ya, dikir muqayyadnya, masuk keluar WC, mau tidur makan, habis makan, ini dikir muqayyad. Dan juga dikir mutlaknya perbanyak, baca kalimat la ilaha illallah daula syarikalah, atau baca subhanallah alhamdulillah la ilallah Allahu akbar. Nah, dikir mutlak yang kapanpun, dimanapun, berapapun. Baik, ini surah At-Taubah jemaah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108 ya. Baik. Apa kaitan bab ini? Munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid dulu. Tadi sudah saya jelaskan bab ini dengan masalah tauhid, kaitannya adalah jangan tasyabuh dengan orang-orang, atau larangan tasyabuh dengan orang-orang musyrik ya. Karena menyembelih di situ yang diadakan kesyirikan, berarti nanti tasyabuh dengan mereka. Yang kedua apa? Menutup pintu-pintu kesyirikan. Nah, kita dengar penjelasan dari Syekh di sini hafizahullah. Annahu tabi'un. Bahwasanya bab ini tabi'un, mengikuti libabin, terhadap bab alladzi qablah, bab yang sebelumnya. Li'anna alladzi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi li ghairillah. Karena bab yang sebelumnya di dalamnya penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah ya. Tapi ingat di sini apa? Menyembelih untuk Allah, namun menjadi wasilah kepada kesyirikan. Wa hadzal bab fihi man'ul wasilatil musilati ila dzalik. Dan di bab ini di dalamnya terdapat larangan al-wasilah, larangan semua bentuk perantara al-musilah yang mengantarkan ila dzalik, kepada menyembelih selain Allah, kepada kesyirikan. Wa man'u tasyabbuhi bi ahlihi, dan larangan tasyabbuh kepada orang-orang musyrik. Nah, jadi dua poin ya. Satu poinnya apa? Larangan tasyabbuh. Yang kedua apa tadi? Menutup pintu kesyirikan.
Tapi kita baca kosakatanya di sini. Yudbahu fihi li ghairillah ay uidda lidzalik. Yudbahu fihi li ghairillah, disembelih di tempat itu untuk selain Allah, yakni uidda lidzalik, yakni yang uidda dipersiapkan untuk hal tersebut, wa qusida min ajlihi, dan dimaksudkan untuk selain Allah. Baik, la takum fihi, makna jangan berdiri, itu terjemahnya kan jangan berdiri, jangan mendirikan, yakni la tusalli fi masjidid dirar, jangan salat di masjid dirar. Disebut masjid dirar artinya memudaratkan, membahayakan, ya karena memang memudaratkan Islam dan kaum muslimin akibat ulah orang munafik tersebut, orang-orang munafikin tersebut. Baik. La masjidun usisa, sungguh masjid yang usisa, diasaskan, yakni bunya, dibangun, ya, diasaskan maknanya yakni dibangun, ala taqwa, di atas ketakwaan, yakni ala taatillah wa rasulih, ini di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang dimaksud masjid di sini adalah, ada khilaf ulama yang rajih Allah alam, Masjid Quba. Ya. Jadi ada 4 alasan kenapa Allah melarang, ya, atau kenapa ya taib Allah melarang Nabi sholat di masjid dirar ini. Alasan yang pertama, karena masjid ini untuk dibangun untuk mengganggu, membahayakan Masjid Quba, ya, maka dinamakan dengan Masjid Dirar dia ini, ya. Dan itu diambil dari firman Allah, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan. Jadi dalam ayatnya memang disebutkan di situ ada 4 keburukan kenapa Allah melarang Nabi sholat di masjid itu. Yang pertama, Allah mengatakan waladina takhadu masjidan diraran, dan orang-orang munafik yang membangun masjid dirar, masjid yang dirar, yakni membahayakan, mengganggu, merusak, ya, Masjid Quba, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah? Wa kufran, ya, wa kufran, masjid dibangun untuk hal kekufuran, ya kan, orang-orang munafikin kekufuran dan membantu kekufuran. Terus yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, yani litafriqil mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin dengan dibangunnya masjid dirar tersebut. Dan yang keempat, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qablu, ya, jadi dibangun untuk irsadan, ya, untuk mengintai, memata-matai, ya, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Taib. Ini diantara sebab turun ayat ini, ya. Taib. Kemudian al-mutahhirin alladzina yutahharuna minal anjas, orang-orang yang mensucikan, bersuci dari najis-najis. Dan najis ada 2. Syekh di sini mengatakan al-hissiyah, ya, najis secara hissi, konkret, yaitu seperti najis pada badan, pakaian atau tempat sholat. Wal ma'nawi, atau najis secara maknawi, ya. Taib. Kemudian kita baca apa kandungan global dari hadis ini. Kandungan global, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, bukan hadis, ayat, ya. Ayat. Yanhallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala yanha, melarang, rasulahu, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, anis salati, untuk salat, fi masjidid dirar, di masjid dirar. Jadi penamaan dirar kita ingat tadi dari ayatnya Allah, ya, ayat dari Al-Quran yang maknanya memang masjid untuk merusak, dirar. Alladzi banahu, yang dibangunnya, al-munafiquna, oleh orang-orang munafik, mudaratan, tujuannya untuk merusak, li masjid Quba, masjid Quba, merusak, yani bukan bangunannya dirusak, tapi
membuat fitnah maksudnya. Ya. Masjid yang dibangun oleh Rasul yaitu Masjid Quba. Taib. Berarti Syekh Fauzan hafizahullah di sini para jemaah berkesimpulan atau mengambil pendapat bahwa yang dimaksud Masjid Dirar yakni yang dimaksud Masjid Usisa ala Taqwa adalah masjid apa? Masjid Quba itu ya. Masjid Quba. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Masjid Quba para jemaah. Masjid Quba itu bahwa orang yang sholat di situ 2 rakaat itu seperti haji, seperti ganjaran umroh, pahala umroh. Dan Nabi terbiasa sholat di Masjid Quba. Beliau kadang sepekan sekali datang, ya, untuk sholat di situ. Dan sekarang ini sudah ada jalan dari mana? Dari Masjid Nabawi, jalan pejalan kaki ya, nggak ada kendaraan, pejalan kaki untuk ke Masjid Quba. Jadi kalau ingin mempraktekkan, dan konon kata petugas ahli sejarah di situ, konon rute ini memang rute dulu yang suka dipakai Nabi. Rutenya. Ini kalau jalan itu sekitar 45 menit lah, setengah jam lebih. Ya, itu yang jalannya normal sehat ya. Mbuh nih kayak kita nih jalan kadang berapa menit, berhenti dulu lama ya, bisa 2 jam. Jalan normal gitu ya 45 menit. Jadi kalau pada maghrib itu bisa sholat isya di situ di Quba. Pada maghrib dari Masjid Nabawi ke Quba itu sholat isya, nanti pulang. Banyak yang jualan di samping kiri kanannya. Hanya yang jualan pecel ndak ono, lihat ndak ono. Pecel ndak ono. Yang ada ya ngono iku. Ya. Kafe-kafe seperti itu. Yang minuman ya, roti-rotian semisal. Baik, kita lanjut. Wa talabu minar rasuli, dan mereka meminta kepada Rasul, orang-orang munafik ini, taib, mudaratan li Masjid Quba wa kufran billahi wa rasulih. Jadi tujuannya adalah untuk kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, karena orang munafik tujuan untuk merusak saja. Wa talabu minar rasul, dan mereka meminta kepada Rasul an yusalliya fihi, untuk supaya bisa salat di masjid itu. Min dalika hujjatan, hal itu sebagai dalil atau hujjah ya, yubariruna biha amalahum, supaya bisa ada pembenaran terhadap dengan sholatnya Nabi di situ terhadap perbuatan mereka. Itu. Nah sekarang termasuk tadi saya contohkan, hati-hati. Atau termasuk sekarang ada ahli bidah, tokoh ahli bidah misalnya minta foto bareng dengan tokoh ahli sunnah. Itu hati-hati, terkadang sekarang ini modelnya apa? Nanti setelah fotonya jadi disebar bahwa sang ahli sunnah tadi seolah-olah berteman akrab dekat dengan tokoh ahli bid'ah tadi. Maka jangan mau gitu. Bagi ahli sunnah untuk foto atau diundang ke markasnya untuk memberikan kajian dan semisalnya. Kecuali kalau memang dia melihat ada kemaslahatan. Mungkin ta'liful qulub yang dengan itu nanti bisa mereka sadar meninggalkan kebid'ahan, yani ada maslahat dakwah, maka ini tidak masalah. Tapi hukum asalnya terlarang, karena apalagi kalau jelas-jelas kemudorotannya ya. Terus wa yasturuna biha batilahum, dan untuk menutupi dengan Nabi salat di situ kebatilan mereka. Fawa'adahum Rasul fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjanjikan, yakni Rasul mau menjanjikan mereka ya, an yaf'ala ma talabu, untuk melakukan apa yang mereka minta. Yani Rasul mau salat di situ. Namun walam ya'lam qasdahum syai'a, dan Nabi tidak tahu tujuan mereka ya, as-sayy bukan syai'a, as-sayyi'a, tujuan mereka yang buruk Nabi tidak tahu. Ya, berarti menunjukkan Nabi itu tidak tahu gaib. Sampai-sampai orang munafik nyuruh salat di situ Nabi mau. Karena Nabi nggak tahu tujuan mereka, gitu kan? Nabi tahu keburukannya, cuman ketika nyuruh sholat Nabi nggak tahu niat mereka. Taib, nah Allah fanahahu Allahu an dzalik, maka Allah azza wajal melarang Rasul hal itu. Taib, wahathahu, dan Allah menganjurkan Nabi, mengarahkan Nabi ala salat fi masjid Quba,
untuk salat di Masjid Quba. Alladzi buniya ala ta'atillahi wa rasulih, yang dibangun Masjid Quba ini di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Au fi masjidihi, atau di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala ikhtilafi bainal mufassirin, ya, sesuai dengan ikhtilaf para ulama, berdasarkan khilafnya para ulama dalam masalah ini. Dan ini khilaf yang mu'tabar jemaah. Tidak masalah kan masalah seperti ini. Ya. Namun Allah alam yang rajih Masjid Quba, karena ada dalam ayatnya kan ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Min awwali yaumin, yang pertama, hari pertama dibangun. Gitu. Berarti Masjid Quba kan Nabi membangun pertama kali, bukan Masjid Nabawi. Taib. Ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dzalik. Ya, berdasarkan khilaf, perselisihan antar para ulama ahli tafsir fi dzalik, dalam hal tersebut, tentang Masjid Quba atau Masjid Nabawi yang dimaksud masjid usisa ala taqwa. Summa athna ala ahli dzalikal masjid, lalu Allah azza wajalla athna, apa athna? Memuji, ya, ala ahli dzalikal masjid, kepada penduduk masjid tersebut. Dengan apa? Bitatahurihim minasyirki, atas kebersuciannya mereka, bersucinya mereka dari kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa penduduk Quba memang yang sangat baik dalam bersuci. Jadi isyarat menunjukkan bahwa itu Masjid Quba. Tapi di sini juga bisa bersuci maknanya dari kesyirikan. Ya, semua sahabat Nabi yang sholat di situ, ya semua sahabat Nabi membersihkan dari kesyirikan. Ya, wa najasat, dan dari najis. Jadi dua-duanya kena makna, yakni bersuci dari najis maknawi kesyirikan, atau najis hissi, yaitu pakaian, ya, bercebok dari badan dan semisal. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah mencintai orang yang memiliki sifat ini, yaitu apa? Yang bersuci dengan dua-duanya, ya, mensucikan diri dari kemusyrikan dan mensucikan diri dari najis-najis. Taib. Nah, yang menarik di sini para jamaah, bahwa muallif membawakan ayat sebagai dalil yang tidak nyambung gitu dengan judul. Judulnya kan menyembelih, tapi ayatnya sholat. Nah, ini isyarat yang menunjukkan kalau muallif membawakan ayat ini hanya untuk menunjukkan dilarangnya ibadah di tempat yang di situ dibuat kemaksiatan. Ya. Yang dilarangnya ibadah di tempat yang di situ dibuat kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini. Ya. Jadi musannif membawakan hadis ini, membawakan ayat ini di bab bahwa tempat maksiat atau tempat kesyirikan itu tidak boleh diibadahi untuk Allah di situ. Tidak boleh Allah diibadahi di situ. Tidak boleh sholat, tidak boleh menyembelih, tidak boleh apa saja. Nah, termasuk tadi dikiaskan, ya, dicabang-cabangkan kepada pembahasan tidak boleh sholat di diskotik, karena itu tempat maksiat. Ya. Apa ada orang yang sholat di diskotik? Ternyata ada, cuma saya pernah berbincang, bahkan saya upload di akun saya. Jadi mantan bartender, ya, yang tobat, alhamdulillah sekarang jadi rekan kita, ngaji bersama kita. Itu gaji saat itu sampai puluhan juta, ya. Bahkan dia sampai tinggalkan uang ratusan juta di kamar dia kabur dari tempat itu, ya, karena ingin bertobat, tidak mau kerja. Padahal sebenarnya cukup kan, ya, cuman karena kejahilan juga. Ya, saya jahil Ustaz. Padahal ada masalah uang itu antum bawa, antum buang uang itu, ya, dan antum pamit kepada orang perusahaan bar tersebut. Pamit, bicara baik-baik, saya taubat dari kerja ini dan mudah-mudahan kamu juga taubat, kan gitu, harus sambil beri nasihat. Ditinggalkan cuma ratusan juta uang, dia tinggalkan di bawah lemari, di bawah ini, katanya. Dan memang dia nggak taruh di bank, ditinggalkan, pulang tidak bawa apa-apa. Orang sini, orang Terawas, orang sekarang alhamdulillah
punya usaha properti. Ya. Ala kulli hal, dia dulu katanya suka rajin sholat, jadi di bar itu sholat, Masya Allah. Dia makanya mungkin gelisah dia, karena orang yang rajin ibadah, ya gelisah akhirnya ditinggalkan. Nah, sholat di tempat itu atau sholat di bank-bank konvensional atau sholat di mana lagi, di masjidnya orang Syiah, ya, ini dibahas oleh ulama, cabang dari pembahasan ini. Ya, karena pembahasannya adalah intinya dilarang sholat di tempat maksiat atau tempat kesyirikan, termasuk sholat di candi-candi, ya, di gereja-gereja, di tempat ibadah agama lain. Gitu. Baik. Secara umum dilarang percamanya. Terus, ma yustafadu minal ayat. Mana? Munasabatu al-ayati lil bab. Nah, sekarang kaitan ayat ini dengan bab apa? Ya. Baik. Hiya qiyas. Tuh, Syekh mengatakan qiyas. Dia dianalogikan, dikiaskan. Qiyasul amkinati, yaitu kias, mengkiaskan tempat al-mu'addah yang diperuntukkan lidzabhi liwarillahi, untuk menyembelih selain Allah. Nah, dikiaskan tempat itu alal masjid alladzi, kepada masjid dikiaskannya, alladzi uida li ma'siyatillah, yang dipersiapkan untuk maksiat kepada Allah, fi man'i ibadatillahi fihi, itu dengan cara dilarang ibadah di tempat itu. Jadi menyembelih dengan sholat dikiaskan, kan sama-sama ibadah, ya. Cuman kalau sholat di masjid, kalau menyembelih di tempat apapun yang disembelih, namun di situ tempat kesyirikan. Nah, ketika Allah melarang Nabi sholat di masjid diror, masjid tempat maksiat berarti, karena masjid dibangun untuk kemaksiatan, maka fakama anna hadal masjid la tajuju sholatu fihi lillah, maka sebagaimana bahwa di masjid ini tidak boleh sholat di dalamnya lillah, untuk Allah, kan sholatnya untuk Allah, Nabi kan sholat untuk Allah, tapi di masjid itu, maka fakadzalik, maka demikian pula hadal maudhi'ul ladzi u'idda lidzabhi fihi, demikian pula tempat yang dipersiapkan untuk disembelih di tempat itu untuk selain Allah, la yazuzu dzabhu fihi lahu subhanahu, maka tidak boleh juga menyembelih di tempat itu bagi Allah, menyembelih bagi Allah. Termasuk dilarang sholat di kuburan. Ini bukan hanya sholat, tapi semuanya, menyembelih di kuburan juga dilarang. Dan itu untuk Allah, sholatnya untuk Allah, menyembelih untuk Allah, tapi di kuburan, ya. Karena dikiaskan dengan dilarangnya sholat. Termasuk dilarang baca Quran di kuburan, ya. Taib, ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa diambil faedah dari ayat? Luar biasa para jemaah. Lihat di sini yang pertama, man'u dzabhi lillah, larangan menyembelih untuk Allah. Kurban misalnya untuk Allah kan, menunaikan nadar misalnya untuk Allah. Nanti akan ada hadisnya. Ada hadisnya tentang seseorang yang nadar nyembelih unta di Buana. Nanti hadis setelah ini. Nah, menunaikan nadar itu ibadah untuk Allah, tapi di tempat yang biasa dilakukan syirikan tidak boleh, ya. Nadar atau apalagi menyembelih untuk selain Allah itu, menyembelih untuk Allah itu contohnya lagi akikah barangkali, ya, itu tidak boleh di tempat yang biasa dilakukan untuk kesyirikan. Taib, kiasan alaman is-shalah, dikiaskan terhadap larangannya salat. Fil masjidil muassas ala ma'siyatillah, fil masjidi al muassasa. Kalau ini isim maf'ul, bukan muassis bacanya, tapi al muassasa. Ini al muassis, yang dibangun. Kalau al muassis yang membangun namanya, ya. Al muassis yang membangun, al muassas yang dibangun. Tuh, jadi bahasa Arab tuh beda harokat dikit saja, lain arti, ya, lain arti antara Allahu dengan Allaha. Kalau Allahu itu subjeknya, kalau Allaha beda harokat, menjadi mansub, menjadi fathah, itu maknanya objek Allah. Nah, terus ala maksiatillah, yang dibangun di atas maksiat kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Taib, sanian, yang kedua, istihbabu sholati ma'al jama'ati salihina, anjuran sholat itu bersama jamaahnya orang-orang soleh.
Ya. Kan Nabi dilarang sholat di Masjidil Haram, kenapa? Karena itu rombongan gerombolannya apa? Orang-orang munafik. Gitu. Artinya itu rombongan orang-orang munafik. Tapi kalau kita sholat, ada orang munafik juga melok sholat, tidak masalah. Kita sholat sama mereka. Tapi kalau kita sengaja sholat, ya, mencari jamaah gitu, ini rombongannya munafik, kita sholat sama mereka, tidak boleh. Kalau sengaja seperti itu tidak boleh. Tapi justru istihbab, dianjurkan sholati ma'al jama'ati salihina, bersama jamaah orang-orang salih, al-mutanazzihina, yang mereka membersihkan, mensucikan, an mulabasati al-qadhurati, ya, yang mensucikan dari mulabasati al-qadhurat, jadi dari hal-hal yang kotor, ya, hal-hal yang kotor. Taib. Yang ketiga, isbatu sifat Allah, yakni menetapkan sifat Allah apa? Al-mahabbah, isbatul mahabbati lillahi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dari ayat ini diambil faedah penetapan sifat mahabbah. Dari mana diambil? Wallahu yuhibbu. Berarti menetapkan sifat al-mahabbah. Apa ada orang yang mengingkari sifat ini? Loh, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah, Kulabiyah, mereka mengingkari semua sifat ini, sifat mahabbah. Hanya saja kalau Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah, tiga sekte ini mereka menolak, ya, dengan mentakwil. Kalau Jahmiyah enggak mentakwil, mereka mengingkari Allah tidak punya sifat mahabbah. Kalau Asy'ariyah apa ditakwilnya? Jadi maksud mahabbah Allah itu artinya iradatus sawab. Allah berkehendak memberi pahala, katanya. Berkehendak memberi pahala itu maknanya mahabbah. Kalau kita apa artinya? Ya cinta. Sebagaimana kita cinta. Kita kan cinta anak, cinta istri kan? Cinta, ya, ini mencintai, menyukai. Allah juga punya sifat itu. Tapi tidak serupa tentu dengan sifat kita makhluk. Misalnya apa? Kalau kita cinta kepada sesuatu itu memang kita butuh, makanya ini diingkari oleh orang-orang pengingkar atau kaum Mu'attilah. Kenapa kata mereka? Karena kalau Allah cinta hamba, cinta kepada kita ini berarti Allah butuh. Karena kita cinta istri, kita butuh istri. Istri cinta suami karena istri butuh suami. Kalau kita kan gitu, cinta anak karena kita butuh anak. Kata mereka, jadi kalau Allah cinta hamba tidak mungkin. Tapi sebaliknya kalau hamba cinta Allah mungkin. Maka mereka menetapkan mahabbah hamba kepada Allah, tapi tidak menetapkan mahabbah Allah kepada hamba. Jadi cinta itu kan dari dua sisi, toh jemaah, ya. Dari dua taraf, dua sisi, cinta dari Allah dan cinta dari hamba. Nah, yang diingkari oleh ahli bid'ah adalah cinta dari sisi Allah ke hamba. Karena kata mereka, dan cinta menunjukkan kelemahan, kata mereka. Kita cinta anak istri menunjukkan kita ini lemah, butuh anak, butuh istri. Ya. Tidak bisa hidup seorang tanpa pasangan. Itu, ya. Kalaupun nampak mampu itu hanya nampak saja, padahal hatinya galau. Galau hatinya orang. Lihat para jomblo, nampak saja kelihatan wajah cerah, tapi tetap galau dia, jemaah. Karena demikian Allah ciptakan pernikahan ini untuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Ini berarti konsekuensinya dari ayat bahwa orang yang tidak menikah itu hidup dalam kegalauan. Hidup dalam kegalauan, galau. Jomblo-jomblo, dan ini menunjukkan kelemahan, ketidaksempurnaan. Jadi sempurna seorang manusia atau hamba Allah adalah menikah. Makanya kalau di surga kata Nabi, laisa fil jannati azab. Di surga itu tidak ada yang jomblo, nggak ada. Hatta yang di dunia jomblo, di akhirat Allah kawinkan. Makanya para jomblo ini hiburannya nih. Jadi para jomblo hiburannya apa? Tenang. Hatta kalaupun sampai mati tidak kawin, tapi jangan disengaja, ya. Maksudnya sudah nasib, tidak laku gitu, ya. Nyari jodoh dari dulu tapi nggak laku-laku,
sampai mati tidak kawin, tenang, Allah yang akan menikahkan kelak di surga. Sama siapa? Ya sama wanita yang juga jomblo. Itu. Jadi bukan sama bidadari. Bidadari itu sudah dapat bonus jemaah. Sudah dapat bonus bidadari itu. Enggak dianggap kawin bidadari itu, bonus. Tapi kalau kawin tetap dengan laki-laki dan wanita dunia. Makanya di akhirat nanti, di surga nanti, istri-istri kita itu akan menjadi ratunya bidadari. Jadi bidadari, kita juga dapat bidadari, ada yang dapat 70, Masya Allah jemaah. Nah kalau istri gimana, dapat apa? Ini khilaf ulama. Istri dapat apa? Maksud dapat bidadara apa kono bidadara ini? Hah? Taib, wallahu a'lam berjamaah, lebih cenderung bahwa yang namanya kaum wanita itu memang ditakdirkannya dia merasa cukup dengan pasangan. Jadi kalau wanita merasa cukup dengan pasangannya di surga, jadi wanita tidak dapat bidadara, ya. Tapi kalau lihat ayat bahwa di surga itu akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan, termasuk berarti wanita ingin suami, yakni bidadara dan semisal, maka wallahu taala alam, ya, ini masalah yang sifatnya masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi cenderung pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu di surga yang bersama suaminya, dan merasa cukup dengan suaminya, ya, dan tidak ada cemburu. Tidak ada, dicabut rasa cemburu oleh Allah, makanya tentram. Tapi di dunia istri lebih dari satu, oh kadang-kadang banyak ada tentramnya, ya, bertengkar, cemburu, macam-macam problem. Makanya saya katakan, kalau antum ingin poligami nggak dapat izin dari istri yang pertama ini, maka lebih baik nggak usah, jangan. Karena antum berarti belum bisa menaklukkan istri pertama, bagaimana akan menaklukkan istri yang kedua, ketiga, keempat nanti? Jadi istri yang pertama saja belum bisa ditaklukkan, apalagi istri yang pertama ngancam gini, bang, mas boleh sampean kawin lagi tapi langkahi dulu mayat saya. Oh kalau sudah gitu tambah gemeter tuh suami, maka nggak usah lagi kawin, sudah cukup saja istri satu, ya. Taib. Tuh sampai mana tadi, poligami sampai mana tadi? Oh mahabbah, ya, isbatul mahabbah lillah. Taib, ala wajil laiki bihi subhanah, dalam bentuk yang laik, yang layak dengannya bagi Allah subhanahu, kasairi sifat, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Artinya kalau kita menetapkan Allah punya sifat, yang kita juga punya sifat, ya kan? Kita punya wajah, Allah punya wajah, kita punya sifat, Allah punya sifat. Namun kita katakan kalau sifat Allah itu ala wajhil laiki bihi subhanah, sifat tentu yang sesuai, laik itu yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Terus yang keempat, ar-rabi'ah, al-hassu, anjuran ala isbagil wudu, untuk menyempurnakan wudu, ya. Karena di sini penduduk Kuba dalam ayatnya itu yang dikenal sangat, ya, gemar menyempurnakan dalam bersuci, termasuk dalam berwudu. Dan memang berwudu itu berjamaah dalam banyak hadis. Tolong perhatikan ini, dalam banyak hadis wudu itu memang bukan sekedar diperintah wudu yang penting sah salat, tapi ada anjuran untuk menyempurnakan. Seperti man tatahhara fa ahsana al-wudu, man tawaddaa fa ahsana al-wudu, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan, memperbagus wudunya, ya, maka di sini anjuran untuk al-isbag, ya, bil wudu, ala isbagi al-wudu wat tatahhuri minan najasat, dan anjuran untuk sempurna di dalam membersihkan dari najis-najis, ya. Dan cara bersihkan najis itu macam-macam jemaah. Hukum asalnya memang air, ya. Al aslu fil taharah bil ma, hukum asal dalam bersuci adalah dengan air. Tapi kalau nanti datang dalil yang membolehkan bukan dengan air dan dianggap suci oleh syariat, maka itu sebagai penggantinya. Contohnya apa? Misalnya contoh membersihkan apa? Dhail thawbil mar'ah, yakni tathiru dhaili thawbil mar'ah, mensucikan, membersihkan ujung baju, ujung
gamisnya kaum wanita. Karena kaum wanita pakai pakaiannya harus melebihi mata kaki dan harus sampai tanah, menutup yakni kakinya. Makanya sangat aneh ada wanita yang wajahnya ditutup pakai cadar tapi tumitnya kemana-mana. Ini aneh bin ajaib jemaah. Apa tujuan dia menutup wajah? Wajah itu bukan aurat sebagian ulama ya. Jadi pakai cadar itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib, hanya sunnah. Tapi tidak ada yang mengatakan makruh atau tidak boleh, tidak. Ulama beda pendapat cadar itu kepada wajib atau sunnah. Tidak ada yang mengatakan cadar tidak baik atau tidak perlu. Lah, sebagian ulama mengatakan afdol, sebagian mengatakan wajib. Maka tentu kita kalau memang tidak pakai cadar berarti meninggalkan apa? Meninggalkan apa minimal? Meninggalkan yang utama saja, tidak sampai dosa. Tapi bagi ulama yang berpendapat wajib tidak pakai cadar hukumnya berdosa. Ala kulli hal, terlepas khilafiyah masalah cadar, lah wajah ditutupi ya. Adapun tumit dan kaki bahkan betis diperlihatkan. Ini wanita yang keliru dalam berdanda atau dalam berhijab ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-khamisah, anna niyyata tu'atsiru fil biqa'. Bahwasanya niat itu bisa mempengaruhi tempat. Ya. Jadi artinya kan masjid kan, tempat, enggak ada hubungan sebenarnya, tapi ketika diniatkan untuk menghancurkan, maka masjid itu pun tidak boleh lagi. Ya, karena niatnya jelek, berarti niat mempengaruhi. Ya, mempengaruhi tempat, bahkan niat mempengaruhi amal tentunya. Amal akan tertolak kalau niatnya tidak karena Allah. Tempat juga demikian ya. Seperti niat membangun bangunan untuk maksiat, untuk judi, maka mempengaruhi kepada tempat tersebut. Tidak boleh orang sholat di situ ya, karena itu tempat maksiat itu gitu. Maka pendapat yang kuat, yang benar dalam masalah ini, tidak boleh sholat di gereja, di masjidnya orang Syiah, di tempat maksiat. Namun hukum sholat di situ kata para ulama sah, hanya saja berdosa ya, jadi mengurangi pahala, berdosa. Taib sadisah, yang keenam, masyru'iyatu saddid dara'i al-mufdiyati ila syirk. Disyariatkan untuk menutup pintu-pintu keburukan al-mufdiyah yang menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan ya. Taib. Insyaallah para jamaah, para ummahat khususnya ya, kita dengan membaca kitab seperti ini sedikit demi sedikit kosakata ya, tiap hari, tiap kajian nambah sehingga nanti kita terbiasa ya, terbiasa. Seperti di sini yang keempat, coba lihat al-hassu. Al-hassu apa? Apa tadi? Anjuran. Jadi kalau kita nemu lagi misalnya yahusun pakai fi'il mudhari misalnya, yahusun ya maknanya berarti menganjurkan. Al-hassu karena ini isim, anjuran. Isbag apa? Menyempurnakan ya. Baik. Man'u, apa man'u tadi? Man'u nomor pertama, man'u larangan atau terlarang. Larangan adzabh, menyembelih ya. Al-mu'adda sering dalam ayat uiddat lil muttaqin, surga uiddat dipersiapkan, diperuntukkan sama al-mu'adda ya. Baik, jadi insyaallah faedahnya kita banyak menambah kosakata nanti, banyak hafalan kosakata dengan seringnya membaca kitab seperti ini. Maka dianjurkan yang ngaji bawa kitabnya atau minimal lihat di PDF-nya ya. Taib. Gimana lanjut ya, tambah sedikit. Qala al-musannif hafizahullah taala, an Thabit ibn, ini hadis kedua atau dalil kedua. An Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit bin Ad-Dhahhak, qala, dia berkata, nadara rajulun, seseorang bernadar, an yanhara, untuk menyembelih, ibilan, seekor unta, bibuanata, di buana.
Fasa'ala an-nabiyya. Perhatikan harokatnya, bukan an-nabiyyu. Kalau an-nabiyyu, nabi yang bertanya. Kalau an-nabiyya, nabi yang ditanya. Maka fasa'ala di sini ada domir tertutup huwa kembali kepada rajul. Jadi fasa'ala rajul gitu, an-nabiyya. Ya, jadi lelaki itu bertanya kepada Nabi. Faqala, maka dia pun berkata, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Dan lelaki ini bertanya apa ya? Bertanya tentang hukumnya gitu, boleh enggak nadar di menyembelih unta di buana gitu. Bertanya itu boleh enggak gitu. Maka Nabi bersabda, hal kana fiha, apakah kana fiha, dahulu fiha, di tempat itu, watanun, ada berhala min awsanil jahiliyah, dari berhala-berhala jahiliyah yu'bad yang disembah. Di buana itu ada ndak? Qalu la, kata para sahabat tidak ya Rasul, ndak ada. Qala, Nabi tanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di buana itu di sana ada id? Id itu apa cuma? Id itu bisa dua macam. Id itu bisa pada tempat, bisa pada waktu. Id itu hari raya, tapi maknanya atau perayaannya, maknanya bisa tempat, bisa waktu. Yani apakah buana itu tempat yang senantiasa didatangi di setiap waktu tertentu, atau di buana itu adalah di waktu tertentu didatangi? Itu maknanya. Min a'yadihim, dari hari raya atau perayaan-perayaannya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Qalu la, tidak. Misalnya gini para jemaah, kalau kuburan mbah atau wali tertentu didatangi setiap haulnya, maka mereka yang mendatangi kuburan ini telah menjadikan kuburan sebagai perayaan, ya. Atau mereka suka datang ke kubur wali di setiap bulan Rajab. Setiap Rajab datang ke kubur wali, maka orang ini, orang Islam ini telah menjadikan kuburan wali sebagai perayaan. Dan Nabi berdoa, doanya Nabi, Allahumma la tajal qabri idan, ya Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai perayaan. Jadi yang didatangi setiap waktu tertentu. Dan walhamdulillah ternyata tidak ada. Jadi kuburan Nabi didatangi kapanpun, ya, enggak melihat musim Rajab apa. Taib, mungkin orangnya ada yang dia memang niatnya apa, ke kubur Nabi, dia umrah selalu Rajab supaya ke kuburnya Nabi Rajab, maka ya orang itu yang telah berbuat bid'ah, ya, nabinya tidak salah, orangnya itu yang telah berbuat bid'ah. Namun itu jarang, karena dohirnya yang dilihatkan, kita nggak lihat isi hati orang, mau niatnya apa terserah, yang penting dohirnya tidak ada kuburan Nabi didatangi pada waktu momen tertentu, tidak ada. Antum lihat Madinah senantiasa penuh tiap hari, kuburan Nabi didatangi orang tiap hari, ya, tidak masalah. Tidak ada misalnya, oh kuburan Nabi dibuka hanya Rajab saja, nggak ada, walhamdulillah, ya. Bahkan kuburan Nabi selalu dijaga oleh para askari, para aparat keamanan di Saudi, agar orang yang doa lama-lama sedikit saja langsung diusir, ya. Lama-lama ini penjagaan Allah melalui pemerintah Saudi terhadap kesyirikan, kebid'ahan di Masjid Nabawi. Terbayang, antum bayangkan kalau masjid dipegang oleh ahli bid'ah dari kalangan orang-orang sufi, terbayang betapa riuh gaduhnya Masjid Nabawi, ya, dengan lagu ojo disaing-saingke selawat, ya, ada ya wong disaing-saingke dia banding-bandingke, ya, selawatnya itu. Pokoknya mereka itu apa lagu yang viral jadikan selawat, jangan. Apa lagu yang viral, hatta lagu Tom Hiho dulu, lagu India, antum tahu Tom Hiho? Lagu India selawatkan. Sebelumnya dulu lagu Kereta Malam Elvi Sukaisi diselawatkan. Allah musta'an, ya. Dan sekarang Raja Dangdut berwasiat, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Wasiatnya katanya tempat rekamannya harus jadikan museum, dan nanti kuburan dia kalau mati di tempat itu. Yani ingin abadi loh, sampai mati pun ingin abadi berkembang. Yang namanya musik dangdut itu, subhanallah. Semoga Allah memberi hidayah. Semoga kita diwafatkan di atas husnul khatimah.
Ya. Wasiat itu yang baik, yang nanti mengalir terus pahala kan gitu. Wasiatnya ini, saya nanti kalau misalnya saya mati, aset saya jual, bangunkan untuk apa, masjid atau yang semisal kan gitu. Bukan malah jadikan museum. Jadi nanti napak tilasnya beliau katanya nanti akan terus diabadikan oleh manusia dari zaman ke zaman. Sementara beliau sudah ada di alam barzah menunggu hasilnya kan gitu. Waliyadzubillah, naudzubillah, nasallahu salam wal afiyah. Taib. Terus qalu la faqala Rasul sallam, maka Rasul pun bersabda, aufi binadrika, tunaikanlah nadarmu, fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu adam, atau tidak boleh pula menunaikan nadar pada apa yang la yamliku, tidak dimiliki oleh anak Adam. Yani nadar hal yang tidak mampu tidak boleh. Misalnya kalau sembuh sakit saya akan terbang, nah itu terbang itu ketidakmampuan, tidak boleh. Atau kalau sembuh sakit saya akan jalan dari Malang ke Sumatera jalan kaki, tidak boleh. Siapa yang, gimana dia bisa mampu? Berat, maka tidak boleh para jemaah, harus dibatalkan. Jangankan perkara yang tidak mampu jemaah ya, hatta yang kita mampu namun berat pun Nabi perintahkan untuk batalkan dan ganti dengan membayar kafarat. Taib, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih menurut keduanya, yakni Bukhari Muslim. Taib, hadis ini para jemaah sekalian, hadis ini membahas tentang ada kaitannya ya. Hadis ini membahas tentang haramnya setiap yang menghantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi mewanti-wanti, berarti tidak boleh nadar di tempat yang di situ ada apa? Ada kesyirikan. Dan ini nadar ibadahnya. Tapi di sini tetap nadarnya kan menyembelih. Ya. Nadar para jemaah, hukum nadar itu, perhatikan, nadar ini disebut ibadah ditinjau dari sisi menunaikannya, dan yang kedua dari sisi karena Allahnya, bukan memulainya. Saya ulangi, nadar disebut ibadah dari sisi menunaikannya dan dari sisi karena Allahnya, bukan liinsyaihi, bukan karena memulainya. Jadi memulai nadar itu bukan ibadah, bahkan ulama melarang. Bahkan hadis Nabi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadar, kata Ibnu Umar, Nabi melarang nadar. Maka ulama beda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi nadar itu tidak boleh. Loh, terus kok bisa jadi ibadah? Allah memuji gimana? Yang nadar, Allah itu memuji orang yang menunaikan nadar karena Allah, bukan orang yang memulai nadar. Ingat ini, tidak ada pujian Allah kepada orang yang memulai nadar. Bahkan Nabi mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil la yarduhu syai'a, nadar itu tidak menolak sesuatu pun, nadar itu tidak bermanfaat apapun. Bahkan nadar itu keluar dari orang yang kikir bakhil, katanya. Nabi mengatakan demikian. Ini contohnya kalau nadar orang misalnya, ya Allah kalau sembuh sakit saya sedekah. Ini orang kikir kata Nabi, orang bakhil ini. Jadi maunya sedekah itu kalau apa? Kalau sembuh sakit. Nena sembuh, ya ndak sedekah. Justru kita ini kalau sakit berbanyak sedekah. Kalau kita miskin perbanyak sedekah. Jadi ketika miskin itu cuma sedekah, supaya memancing agar kita diberi kekayaan oleh Allah. Jadi jangan alasan tidak mau sedekah karena miskin. Jangan, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bahkan mungkin orang miskin sedekah 10.000 rupiah itu lebih besar di sisi Allah daripada orang kaya yang uangnya triliunan tapi sedekah 1 juta. 1 juta loh cuma. Iya, bagi orang triliunan 1 juta nggak ada apa-apanya. Tapi orang miskin yang uang cuma 50.000, sedekah 10.000. Oh besar. Berapa persen itu? 50.000 sedekah 10.000? 20. Lah sekarang orang yang triliunan 1 juta,
ndak ono per piro persene itu. Oleh karena itu nadar diharamkan, sebagian memakruhkan. Berarti kalau sudah kadung nadar wajib tunaikan. Nah ini menunaikannya inilah yang dipuji oleh Allah. Jadi kalau sudah kadung nadar maka apa? Tunaikan. Apa hukum menunaikannya? Tergantung nadarnya. Kalau nadar haram, haram menunaikan. Nadar yang haram. Apa contoh nadar haram? Ya Allah, kalau sembuh sakit saya minum khamr. Ya, maka ini wajib batalkan, wajib bayar kafarat. Yang kedua, nadar yakni yang hukumnya wajib menunaikan. Menunaikan nadar hukumnya wajib, itu nadar-nadar pada ketaatan ibadah kepada Allah. Seperti nadar untuk berpuasa. Nadar itu kan mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Kalau nadar sholat duhur itu bukan nadar. Ya Allah, saya nadar sholat duhur 4 rakaat. Itu masih tidak nadar, ya wajib. Tidak harus dinadarkan. Nadar itu puasa Senin nadar, atau puasa 3 hari ya Allah nadar, wajib bagi dia. Dan kalau membatalkan nadar ya boleh, tapi bayar kafarat. Ya, dan kafarat nadar kafarat sumpah. Lalu nadar kalau urusan mubah, ya mubah juga menunaikannya. Boleh memilih ya nih. Boleh menunaikan atau tidak. Contoh misalnya, kalau sembuh sakit saya akan makan pecel. Lah hukum makan pecel kan mubah saja. Maka mau makan pecel mau tidak terserah. Tapi kalau tidak makan pecel pas sembuh sakitnya, tidak makan pecel, dia harus menunaikan kafarat. Ya, jadi boleh memilih. Tapi tetap tunaikan, namanya nadar, tetap tunaikan. Tapi kalau tidak masalah karena itu mubah saja. Tapi kalau yang wajib, ya wajib ditunaikan. Demikian. Tapi para umat cukup ya, insya Allah. Berarti kita masuk di hadis ini nanti dari Sabit ibnu Ad-Dhahhak yang kita baca. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.